Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Misho Make It Solution. Halo Sobat MI semuanya, telah kembali lagi kita di episode kesekian kalinya nih. Pasti teman-teman semua sudah mendengarkan semua episode dari Misho. Dan kali ini kita juga akan memberikan topik yang akan relatable dengan teman-teman semuanya. Yang pastinya teman-teman semua ini kita sebagai anak muda ataupun semua Sobat MI yang mungkin sudah mulai berkeluarga, kita akan juga belajar yang namanya mengasuh atau membimbing seorang anak ya. Karena bagaimanapun kita akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anak kita. Wah, anak-anak kita. Tapi hari ini kita akan kedatangan seorang ibu yang luar biasa yang akan membagikan berbagai kisah inspiratif maupun tips and tricks supaya kita bisa menjadi orang tua yang terbaik untuk anak-anak kita kelak nantinya. Kalau gitu langsung saja kita sambut, kita hadirkan Ibu Dewi. Selamat datang Ibu. Ya, terima kasih Mbak. Oke, Ibu boleh berkenalan dulu dengan Ibu siapa dan dari mana? Ya, oke. Saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Dewi Saada. Saya dari Jawa Timur, dari Nganjuk ya, dari Nganjuk Jawa Timur. Oke, kesibukan kali ini apa Ibu? Kesibukannya saya sekarang ini lagi di lembaga TK. Jadi yayasan yang bergerak di pendidikan, ada TK, TPA yang ngaji sore itu, sama ini masih proses untuk pondok pesantren. Masya Tapi Allah. masih proses. Iya. Wah, berarti sabar banget sepertinya Iya, Ibu iya, TK iya, kayak gitu. iya. Mungkin Ibu boleh disampaikan apa sih hakikatnya seorang orang tua itu? Ya, untuk yang pertama ya, yang tadi sudah Mbaknya sampaikan, jadi ibu itu otomatis anugerah dari Sang Pencipta. Karena itu kan pasti hanya wanita ya yang bisa jadi ibu. Ya, yang pertama itu. Kemudian yang kedua, ya tadi seorang ibu adalah madrasah ula. Jadi memang sekolah pertama bagi anak-anaknya, bagi putra-putranya. Jadi kita memang harus menyiapkan diri untuk selalu ada setiap saat, bahkan 24 jam. Ya, tugasnya seorang ibu 24 jam untuk menjaga, mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Ya, Wow, gitu. jadi ingat ibu saya Ibu ya. Iya. Saya jam berapapun juga bakal bangun gitu Ibu saya. Iya, harus ready 24 Wow. jam. Oke, kalau gitu mungkin bagaimana sih Bu cara mendidik anak-anak nih? Mungkin Ibu bisa sampaikan selama ini bagaimana cara pola mendidik anak Ibu yang secara dari lahir kecil sampai bisa besar, bisa mandiri dan bertanggung jawab dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Ya, kalau mungkin masih usia balita ya, kita yang pertama tugasnya memenuhi gizinya. Ya, memenuhi gizinya dalam arti memberi yang terbaik di segi makanan dulu. Kalau yang masih usia segitu kan nutrisinya harus terpenuhi dulu. Betul. Nanti kalau sudah usia TK, mulai masuk TK, kita bisa memberi edukasi dikit-dikit gitu. Tapi jangan lupa ya bahwa kalau usia-usia yang masih golden age-nya, masa itu memang paling utama jadi fondasi untuk nanti perkembangan anak selanjutnya. Jadi anak tuh pasti hanya melihat kita sebagai orang tua, terutama ibunya gitu. Kemudian kalau sudah mulai SD, itu kita bisa membentuk ya, kita mulai membentuk, mengarahkan kira-kira mau dibawa kemana dia nanti, anak kita mau jadi apa kira-kira gitu. Semakin besar nanti kita semakin mengikuti. Kalau pengalaman saya gitu, kalau sudah SMP otomatis dia sudah mulai kelihatan arahnya mau kemana gitu. Wow, jadi mungkin waktu balita lebih ke gizinya dulu ya Bu ya. Kemudian ketika masuk SD, SMP baru kita lihat nih kira-kira mau diarahkan kemana secara keterampilannya, skillnya seperti itu. Wow, keren ini, menarik sekali ya Bu ya. Kemudian kali ini kan kita membahas topiknya menjadi orang tua yang tidak hanya sebagai orang tua saja, tapi juga bisa menjadi sahabat, partner nih untuk anak. Kira-kira apa sih Bu strategi untuk membangun hubungan yang sehat dan juga kuat antara anak dan juga orang tua? Iya, ya dari awal tadi ya, kalau masih kecil mungkin masih enak, hanya nutrisi yang kita pikirkan, gimana dia sehat, terjaga kesehatannya gitu. Kalau sudah mulai usia SD, SMP, apalagi kalau sudah mulai SMA ya Kak ya, itu mulai muncul kita ada bentrokan prinsip, ada kebiasaan-kebiasaan yang harus kita sempurnakan gitu. Kita berusaha sebaik-baiknya. Yang pertama kita harus jadi partner ya, jadi teman ya. Jadi memang orang tua adalah tempat pertama untuk dia curhat. Jangan sampai dengan kesibukan kita yang
entah luar biasa atau bagaimana, kita sampai lupa bahwa kita harus jadi tempat pertama untuk anak curhat gitu. Kalau saya pribadi ya, itu memberi pengertian bahwa boleh kalian berlari sejauh apa untuk berteman dengan siapapun, bermitra dengan siapapun, tapi kalau masalah pribadi kembalinya muaranya tetap keluarga, karena keluarga tidak mungkin kalau kita mau, kalau ada aib ya yang harus dicurhatkan, tidak mungkin kan disebar. Kalau keluarga pasti ada solusi. Iya gitu. Kalau ke orang lain 1-2 bulan kan oke ya, tapi nanti kalau lama-lama kita nggak tahu. Jadi tempat teraman, ternyaman tetap keluarga, apalagi ibu. Iya gitu. Intinya itu juga saya rasakan ya Bu Iya, ya. Apapun memang pasti ke ibu, Iya, karena ibu iya. merupakan orang yang pasti tidak akan mungkin ibu tuh membongkar lah aib Iya, atau iya. apapun yang Iya, kurang bagus dari kita. iya, Jadi mungkin heeh. bisa menjadi partner supaya mereka merasa Iya. dekat, dan juga bisa menjadi orang tua supaya kita tetap menghormati Iya, sebagai iya, orang tua. iya. Tapi bagaimana sih Bu supaya tetap seorang anak ini tetap bisa menjalin hubungan sebagai teman, tapi juga tidak kelewatan batas nih, karena Iya. kan zaman sekarang juga pasti banyak ada sosial media Ibu ya, anak mungkin mudah mentak orang tuanya, Iya. atau mungkin Bahkan justru sampai KDRT ya. ya menjelek-jelekan orang tuanya di story nih, sampai seperti itu iya, kan iya, akhirnya iya. semua orang tahu ya Bu ya. Iya. Nah sebenarnya bagaimana sih Bu cara untuk menjaga tetap bebas tapi juga ada apa ya Bu ya, ada batasan tertentu seperti itu. Kalau saya ya, kita jangan sampai jadi orang tua yang doktrin. Jadi kita jangan sampai minoritas, kita jangan sampai memegang anak itu, kamu harus nurut apa kata saya, kamu harus ikut apa aturan di rumah ini dan lain sebagainya. Tapi kita lebih memberi contoh yang terbaik dulu ya, terutama tetap memberi contoh yang terbaik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus memberi pengertian. Saya tanamkan ke anak-anak saya dari kecil bahwa kasih sayang orang tua itu tanpa batas, tiada berkurang. Stoknya itu bahkan bisa bertambah ya, bukan malah menyusut, tapi orang tua itu kasihnya terus. Dan terutama kalau seorang ibu, surga pasti ada di telapak kaki ibu. Sekali kamu ada membentak atau kamu mengecewakan, jangan harap perjalanan kamu ke depan akan baik-baik saja. Kalau ingin berhasil, ingin sukses, tentunya muliakan orang tua, terutama ibu ya, karena ridho Allah tentu di ridho orang tua ya, gitu. Jadi mungkin dari awal penanaman Iya. agamanya, Pemahaman, iya. pemahaman ya Bu ya, pemahaman mengenai orang tua seperti apa. Baru ketika itu selama sosial berkehidupan Iya, sehari-harinya iya. kita bisa seperti teman. Ya kasih benteng-benteng gitulah. Iya. Wow, di segmen Pondasi ini ya, pondasi yang pondasinya kuat dulu, baru nih ketika Iya. sehari-harinya Bisa dilepas. bisa dilepas. Iya. Oke, di segmen kali ini kita udah lumayan banyak belajar mengenai bagaimana supaya bisa menjadi orang tua yang cheerful nih sama anaknya, tapi iya. tetap menghormati nih mereka ya. Iya, iya. Nah, jangan sampai tinggal di segmen berikutnya. Oke, bye-bye. Udah tahu belum apa itu program Minterin? Minterin adalah Muamalat Enlightenment Campaign Program. Campaign Bank Muamalat Indonesia dan Muamalat Institute untuk kampus di seluruh Indonesia dalam rangka meningkatkan literasi perbankan syariah serta mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Caranya mudah loh. Pertama, datang ke cabang mengikuti program literasi keuangan syariah. Kedua, dapatkan sertifikat SKPI. Ketiga, buka rekening dan lakukan aktivasi MDIN. Keempat, tingkatkan frekuensi transaksimu menggunakan MDIN. Dapatkan hadiah menarik seperti sertifikat SKPI, training career preparation, Al-Quran, serta mentoring online dengan Eksekutif Director MI. Ingin tahu lebih lanjut? Hubungi cabang bank Muamalat terdekat. Dan jangan lupa follow Instagram @muamalat_institute dan kunjungi website Muamalat Institute untuk informasi update-nya ya. Halo teman-teman semuanya, masih di topik kita kali ini mengenai bagaimana bisa mendidik seorang anak dengan cara bisa berpartner dan menjadi orang tua yang terbaik buat anak-anak kita kelak. Oke, masih bersama dengan Ibu Dewi. Ibu boleh dong bisa ceritakan bagaimana caranya bisa memindsetkan dengan baik nih, mindset mendidik anak di era seperti ini. Iya. Oke ya. Dengan era yang seperti ini Mbak ya, sekarang yang nomor satu gadget, kemudian pergaulan yang luar biasa, pengaruh dari luar yang
kayaknya negatif ya sekarang ya Mbak ya. Ngeri kalau dibayangkan kita sebagai orang tua itu kalau melihat perkembangan dunia luar yang seperti itu. Yang pertama kita mempersiapkan, kalau dari keluarga saya terutama Mbak, itu memang pondasi agamanya harus kuat dulu. Jadi tauhidnya harus kuat, bagaimana kita harus tetap berdiri tegak di agamanya Allah, itu yang pertama dimanapun dan kapanpun, entah dengan pendampingan orang tua atau nanti lama-lama kan dia akan berjalan sendiri ya kalau sudah dewasa, kalau sudah punya rumah tangga dan seterusnya. Itu kita kasih penanaman dulu dengan cara kita dari awal, dari kecil kita sekolahkan untuk ke TPA, ke diniyah dan seterusnya. Itu yang pertama. Dan kalau sudah kelihatan arahnya kemana, ya kita dampingi, berusaha mendampingi semaksimal mungkin, semampu kita. Jadi kita dampingi, yaitu tadi kembali seorang ibu harus ada 24 jam dimanapun berada. Iya. Oke, jadi lebih ke yang pertama pastikan pondasi Pondasi agama harus ya kuat. Bu ya, bisa Pondasi dikuatkan dulu ketika dia berlayar di lautan yang bebas Iya, ini, iya, bisa remnya ya, remnya jelas awas gitu remnya, ya, iya. bisa memilih nih mau ke danau yang mana ya iya, gitu. Iya. Oke, Ibu Dewi itu seorang ibu dari seorang Hafnah, juga punya kakak ya Bu ya? Ada iya. Ya, dan mereka sama-sama di pondok pesantren. Apakah Ibu mungkin punya cita-cita seorang anaknya bisa menjadi seorang hafidhah gitu? Iya. Iya. Terutama dari dalam hati memang saya punya keinginan besar untuk itu. Wow, itu Iya. kenapa sih Bu, dan bagaimana cara Ibu bisa menggiring nih anak-anaknya supaya mungkin dianya sendiri juga pengen tapi Ibu juga mensupport seperti itu? Kalau dari awal Mbak ya, itu masih SD, itu saya pertama kalau masih persiapan dia masuk pesantren tahfidz ya, itu saya perkenalkan dulu gambarannya bahwa nanti kalau tahfidz itu jaminannya dari Allah tuh begini, itu saya sampaikan bahwa jaminannya nanti bisa menolong 7 orang di sekelilingnya dan lain sebagainya. Kamu akan jasadnya nanti utuh ya, kalau sudah meninggal nanti kan jaminannya memang gitu ya Mbak. Jadi kita jasadnya tidak akan hancur sebagainya. Memang Allah menjamin para hafidh itu luar biasa jaminannya. Terus di hati ini kok pengen ya gitu, karena saya kan sudah kelewat ya mungkin usianya kalau mau sampai itu. Jadi kepinginannya anak-anak saya bisa tercapai, dan alhamdulillah kalau pas sudah kelas 6 itu mereka berdua ya itu kok sudah ini dengan sendirinya. Jadi kalau sudah lulus berarti saya masuk pesantren, terus kemudian mengambil tahfidz. Ya memang tidak mudah sih. Ya cuma kita memberi gambaran bahwa seperti itu tuh dari jauh-jauh tahun sebelum dia harus masuk pondok pesantren. Jadi kita tidak ada paksaan sama sekali. Ya, jadi mungkin bisa memberikan gambaran, inspirasi ya Ibu ya. Inspirasi. Dan juga mungkin Ibu doakan juga ya. Nah kalau itu pasti. Pasti. Wow, jadi paket lengkap ya Bu, dikombinasi. Oke, jadilah anak-anak yang mungkin mereka dari hatinya udah tergerak sendiri, Iya, lebih tergerak sendiri. lebih apa ya, ikhlas lah untuk menjalani. Iya, nanti Nggak akan berat memudahkan. gitu ketika Iya. menjalani rumah. Oke, Kalau perjalanannya berat Mbak. pasti. Iya. Pasti Ibu ya. Iya perjalanannya. Pasti berat. Nah, mungkin selama perjalanan Ibu juga terlibat dalam berbagai apapun yang dilakukan anak-anak Ibu, meskipun di jarak jauh nih. Seperti saya sempat ngobrol juga dengan Hafnah, dengan berbagai perlombaan yang dia ikuti juga Ibu tuh terlibat dalam mungkin naskah atau dalam berlatih lombanya dan mungkin segala macamnya. Bagaimana cara Ibu bisa sedetail itu Ibu? Apakah memang Ibu all in nih dengan semua anak-anak, apapun yang sedang dikerjakan saya akan 100% atau bagaimana Ibu? Iya betul. Yang Mbak sampaikan tadi, kita harus memang ya harus, kalau anak saya milih itu berarti saya juga harus suka itu. Saya harus pahami itu, walaupun pertama dulu saya juga nggak ngerti maksudnya public speaking yang benar, yang bagus itu kayak apa. Yang pertama saya juga nggak ngerti. Cuma kalau saya ingin mendampingi, otomatis saya juga harus bisa dulu. Saya harus paham dulu, saya mengerti dulu gitu. Terus kalau masalah pendampingan itu sambil jalan. Kalau masalah pendampingan lomba-lomba terutama ya kan, tiap kota, tiap ini punya punya pakemnya sendiri-sendiri. Nah, jadi nggak sama. Oke. Jadi mungkin di sini ada pesan juga ya buat teman-teman, misalnya nanti udah punya anak nih, terus udah tahu nih kira-kira mau kemana dan itu positif nih. Mungkin orang tua sendiri juga bisa untuk mulai belajar juga, karena kita juga akan mengarahkan seperti itu ya Bu ya. Akhirnya bisa bareng-bareng nih belajarnya kayak gitu. Nah, ini bisa coba juga ya teman-teman nih. Betul.
satu lagi nih Bu, Ibu Dewi dan anak-anak Ibu Dewi kan selama ini LDR nih bahasanya, Iya, long betul distance sekali. relationship ya. Bagaimana caranya supaya hati antar hati ya, batin seorang anak dan orang tua tetap terjaga meskipun dibilang ketemu pasti jarang banget, Banget, tapi iya. secara hati tetap ada gitu. Bagaimana itu caranya? Kembali pertanyaannya, siapa sih orang tua mana yang mau berpisah dengan anaknya, orang tua mana yang sanggup untuk mungkin hanya 1 bulan sekali, atau itu pun pertemuannya dibatasi berapa jam, berapa menit ketemu anaknya, itu pasti kalau ditanya nggak ada yang sanggup, nggak ada yang mau. Cuma kan kita balik lagi harus mendukung apa yang dijalani sekarang. Jadi kalau anaknya berjuang, ibunya juga harus ikut berjuang dulu. Kalau anaknya mondok, ibunya ikut mondok ya. Kalau anaknya lomba, ibunya otomatis ikut lomba juga. Terus kalau tipsnya, saya selalu memberi pengertian kalau anak, ya itu tadi lomba yang saya sampaikan di pertama, bahwa orang tua adalah tempat ternyaman. Itu pengalaman saya, pasti anak saya pernah ceroboh, pernah salah dulu. Mungkin dia lewat orang tuanya agak ditaruh belakang dulu, punya bestie kayak gitu ya Mbak. Terus nanti lama-lama, oh ternyata tetap orang tua ya Bu, kembalinya tempat ternyaman. Dia sempat rahasiain apa gitu, mungkin sekian bulan, ternyata kembali lagi tetap Trap ibu ternyata ya. Oh iya. Terus dia nanti bilangnya pasti, oh alah iya ya, tempat ternyaman tetap ibu. Nanti kembalinya seperti itu. Tapi yuk kita harus menyiapkan diri itu tadi. Kita harus jadi teman. Jangan kalau kita sibuk terus sudah melupakan anaknya sedetail itu, sedetail apapun permasalahan anak kita. Kan sudah ngalami, kalau orang tua itu pasti sudah melewati fasenya dia kan. Jadi kita ingat-ingat aja dulu itu, oh iya kalau itu enaknya anakku dulu begini, berarti harus begini gitu. Oke, jadi misalnya anaknya berjuang di mana, tetap di rumah pun atau di kampung halaman pun Doa orangnya tetap lagi. doa. Juangnya dengan berdoa, Iya, berjuang dengan cara lain untuk mensupport anak yang sedang dari jauh seperti itu ya Bu ya. Wow, di segmen kali ini cukup daging ya teman-teman semuanya. Oke, jangan kemana-mana karena kita masih ada satu segmen lagi. Bye. Pusing mau magang di mana? Ingin mendapatkan pengalaman di dunia perbankan syariah? Programiko solusinya. Programiko bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa berupa pembelajaran langsung di tempat kerja, serta untuk mendukung MBKM. Ini dia benefit yang didapat. Wow, menarik bukan? Tentunya Programiko akan menjadi solusi yang tepat buat kamu-kamu yang ingin mengembangkan kemampuan hard skill, soft skill, dan juga perbankan syariah. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo buruan daftar di Programiko. Ayo magang Miko. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Instagram muamalat_institute dan juga website muamalatinstitute.com. Oke, welcome back to last segment in this episode. Dan kita masih dengan Ibu Dewi ya Ibu ya. Mungkin di sini kita akan banyak memberikan pesan untuk teman-teman sobat MI semua nih. Karena di sini mungkin masih pada 20-an gitu ya Bu ya. Apa nih pesan untuk kita semua yang akan menjadi calon orang tua Ibu? Calon ya, masih calon. Calon ya. Walaupun calonnya juga belum ada gitu. Masih Calon orang tua. iya. Untuk semuanya ya, kalau ini persiapannya jadi seorang ibu, yang pertama kita harus memperkaya pengetahuan, memperkaya ilmu bagaimana menjadi seorang ibu, bagaimana menjadi nanti tempat pertama, madrasah pertama untuk anak-anaknya. Istri dulu ya, mungkin jadi istri yang nyaman juga untuk suaminya, karena di dalam rumah tangga yang baik, rumah tangga yang nyaman pasti akan jadi tempat terindah untuk anak-anaknya. Kalau kita sudah rumahnya itu suasananya sudah nggak enak, terus kita jadi ibunya, istilah kerennya sekarang kurang waras ya, tidak menjaga kewarasan, wah itu gawat itu ya. Itu nanti anak-anaknya akan sulit sekali untuk memperoleh semuanya. Untuk membentuk karakternya pasti akan banyak, itu besar. Jadi harus memperkaya pengetahuan, harus pendidikannya juga harus tinggi. Otomatis kalau pendidikannya rendah, SDM-nya rendah, ya pastilah tahu sendiri kurang, kita akan kurang bisa menarik anak-anaknya untuk mengantar dia. Oke, berarti mungkin kita sebagai calon ibu bisa belajar untuk membuat keluarga yang harmonis dulu ya Bu ya. Pertama dulu, iya. Betul. Oke, baik. Jadi dari situ nanti
akhirnya ngefeknya nggak cuma Iya, ke betul. suaminya atau suami ke Iya. istrinya aja, tapi juga ke anak-anaknya anaknya, yang merasa kalau emang keluarga nih nyaman di keluarga, efek dan itu ketika pasti. pulang pun emang rumah seperti itu. Iya. Jadi tidak mencari rumah di tempat Iya, lainnya. tempat ternyaman itu. Oke. Mungkin juga di sini Ibu bisa memberikan tips and trick untuk para orang tua yang mungkin anaknya sedang rantau, LDR, mungkin mondok juga. Gimana supaya mungkin lebih ikhlas gitu, supaya lebih oke lah, aku doakan dari sini, silahkan berjuang di sana gitu. Gimana Ibu? Ya, yang pertama sebelum kita ngasih nasihat ke anaknya untuk suruh ikhlas, suruh kuat dan lain sebagainya, kita harus menasihati diri sendiri dulu. Karena apalagi ibu ya, memang kalau orang tuanya rewel, otomatis nanti anaknya yang di jauhan juga ikut rewel, pasti akan ikut bermasalah. Jadi kita memang kitanya, jadi jangan sampai kita itu rewel gitu loh. Kita harus pinter-pinter. Kalau misalnya kita pasti kalau kita kangen luar biasa ke anak, kadang nggak ketahan, cuma kita harus tetap men-save gitu, kita harus cepet nata. Iya. Oh ya, anak saya di sana, yakin sama Gusti Allah nanti ditata dan lain sebagainya. Kadang kalau saya tuh pikirannya pas sakit atau gimana gitu, langsung pasrahkan saja sama yang punya dia. Kan kita hanya titipan ya. Kalau yang Iya. punya tetap Allah ya, yang tetap kita kembalikan penjagaannya kepada yang Maha Kuasa gitu. Terus tipsnya kalau itu kan kalau saya ya ambil air wudhu terus baca Fatihah, itu nanti insya Allah sambung. Ya kita khususkan kalau saya ke anak-anak saya panggil nama, sebaliknya anak-anak saya juga gitu. Kalau misalnya pas lagi gusar, pas lagi kelihatan orang tuanya, ambil air wudhu baca Fatihah, khususkan ke orang tua, doakan sehat gitu saja. Itu nanti sambung dengan sendirinya insya Oh Allah. iya, disambungkan sama Allah ya Bu ya. Iya, insya Allah yakin. Oke, jadi sebelum kemana-mana pastikan dirinya sendiri dulu ya Bu ya, kitanya Betul. mempersiapkan diri kita lebih kuat lagi Iya. atau lebih ya siap lah intinya, karena kalau kita yang udah siap pastinya nanti anaknya ikut siap juga, Iya. nggak Mau menguatkan rewel. orang lain, kita sendiri tidak kuat kan? Oh Rubuh iya, ya pasti ya. pasti. Jadi kuatkan Iya. diri kita sendiri dulu, Oh, baru memberikan. menguatkan orang lain. Iya. Iya, ya betul juga Ibu ya. Oke, terakhir Ibu mungkin cara supaya Ibu ini kan sangat terkenal menjadi seorang ibu yang sangat mendukung anak 100% Ibu ya. Ini Ibu terakhir bisa sampaikan tips and triknya supaya bisa tetap mendukung anak dengan optimal dari jarak dekat maupun dari jarak jauh. Gitu ya. Ya itu, pelajari dulu apa yang menjadi tujuan anaknya sekarang. Jadi kita nanti tahu, misalnya Mbak ya, kalau misalnya jadi seorang hafid ya, jadi dia itu kayak yang bebannya sekarang, bukan beban sih, apa yang dia perjuangkan sekarang kan berat ya, otomatis dia harus menghafal kita satu surat pendek aja gitu ya Mbak, apalagi setebel ini kan ya Quran, otomatis dia akan fokus. Kita coba cari solusinya, misalnya kita hadir depannya pada saat bisa ketemu, ya jangan dibagi masalah yang berat-berat. Kalau dia mau cerita apa, kita welcome, kita menerima, kita dengar semaksimal mungkin, seberat apapun masalah kita di balik layar ya, tapi kita kalau muncul di depan anaknya, kita usahakan kita baik-baik saja. Terus ya itu, jangan sampai kita menambahi beban dia, kita memahami bahwa perjalanan kamu sudah berat. Kita jangan menuntut, dan kita tidak bisa narjet Mbak, misalnya 1 tahun kamu harus dapat sekian, itu jangan sampai. Yang kita giring aja, kita semangati. Oke. Ya. Jadi pentingnya untuk kita juga tahu Ibu tujuan Iya, anaknya itu apa. ya. Ketika kita tahu tujuannya, tahu juga nih rintangannya apa. Dan Nanti kita tahu sendiri kok kewajibannya dia. Iya. Itu ya teman-teman ya. Jadi silahkan untuk mungkin nanti kalau misalnya punya anak ya, atau mungkin punya pasangan hidup nih, tahu nih tujuannya mau kemana, jadi kita tahu juga mau supportnya dari mana, seperti itu. Oh ya, jangan lupa harus kompak loh ya sama pasangannya. Oke, Kalau masih amin. ada ya. Kalau kompak, kalau nggak kompak kasihan anaknya juga nanti. Kalau yang sebelah pengennya ke sini, yang sebelah pengennya ke sini, itu kalau nggak disatukan berarti anaknya. Oke, penting komunikasi ya Bu Iya. ya, antar orang tua, pasangan dan juga Iya, anaknya, anaknya. supaya tujuannya ini jelas Iya. dan saling nggak bentrok gitu ya Bu selama proses perjalanan menuju Perjalanannya tujuan itu, tersebut. iya, betul. Oke Ibu Dewi, terima kasih banyak. Saya sebagai calon ibu menerima banyak sekali pelajaran dari Iya, Ibu. Doakan ya Ibu, semoga iya. kita semua sobat MI di sini bisa menjadi orang tua yang terbaik untuk anak-anak kita nanti kelak. Iya. Terima kasih Ibu Iya, Dewi. sama-sama. Oke teman-teman sobat MI semuanya, terima kasih karena kita hari ini membahas suatu hal yang akan kita lakukan di masa depan. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan kita praktekkan di masa-masa selanjutnya.
Oke, jangan lupa juga untuk Sobat MI semua untuk mengikuti seluruh sosial media kami, yaitu ada Instagram Muhammad_Institute, juga ada Twitter kami yaitu Muhammad Ins, ada juga TikTok Muhammad Institute, kemudian ada YouTube kami Muhammad Institute TV, dan juga ada LinkedIn di Muhammad Institute. Oke, karena kita tidak hanya ada konten-konten di YouTube aja, tapi kita juga tersedia banyak sekali konten yang menghibur, ada training juga, ada berbagai giveaway, dan dapatkan semua informasi tersebut di sosial media kami. So jangan lupa follow dan ikuti semua konten kami. Thank you teman-teman semua sudah hadir dan mengikuti podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.